Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex mengajak teman-teman waktunya belajar. Belajar yuk. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenal price action. Price action adalah pergerakan harga suatu aset atau suatu pair mata uang. Analisa price action merujuk pada analisa teknikal berdasarkan pergerakan harga itu sendiri, di mana trader berupaya menemukan pola dalam pergerakan harga tersebut. Jadi price action ini termasuk dalam analisa teknikal yang dimana disebut dengan istilah naked trader atau trading tanpa menggunakan indikator. Jadi murni menggunakan chart, istilah lain candlestick atau harga itu sendiri. Oke, gak lama-lama akan kita bahas mengenai price action itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi price action sendiri itu adalah suatu metode untuk menganalisa market dengan cara acuan harga itu sendiri. Nah, di mana price action juga dibagi menjadi beberapa bagian, ya ada 4. Itu yang pertama adalah sifat dari candle itu sendiri. Kemudian yang kedua struktur. Yang ketiga adalah tren harga. Yang keempat adalah level harga. Jadi di sini akan saya jelaskan 4 bagian ini ya supaya teman-teman lebih paham dan lebih mengerti ya. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai sifat candle. Nah, dari sifat candle ini itu ada satu ya. Yang pertama itu adalah impulsif. Ya, candle impulsif. Yang kedua ada rejection dan yang ketiga ada false break. Untuk candle impulsif sendiri itu bisa dinamakan continuation ya. Nah, dari bentuknya sendiri kalau dari impulsif ya itu bentuknya seperti ini. Dia memiliki bodi panjang ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di video belajar sebelumnya. Entah dia memiliki ekor di bawah ataupun ekor di atas. Yang pasti dia bentuknya adalah full body candle. Nah, dari bentuk seperti ini biasanya ada di beberapa candle ya. Nanti saya akan tunjukkan di chart langsung supaya teman-teman mudah untuk memahami. Oke, contohnya ini ada di chart XAUUSD ya. Nah, untuk impulsif sendiri itu seperti apa? Jadi impulsif itu terjadi trending ya, atau tren naik atau tren turun ya. Tadi bukan untuk di posisi ketika kondisi sideways ya. Jadi trending itu masih seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu susunan candle impulsif ya. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga, yang keempat ya, dan seterusnya ya. Pokoknya yang posisi yang trending tapi bukan sideways seperti ini. Nah, bukan sideways seperti ini. Jadi ini susunan candle impulsif. Jadi dari posisi body besar ya makin ngecil jadi posisi besar, berarti ini akan terjadi penerusan tren ya. Penerusan tren karena dari kekuatan dari susunan candle ini sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ini juga sama. Nah, kalau di sini kalau contohnya adalah yang pertama ini ya, ini dari candle impulsif ya. Nah, struktur yang terjadinya seperti ini. Nah, ini impulsif. Ini juga impulsif ya. Nah, ini juga impulsif. Ini juga impulsif. Nah, ketika terjadi susunan candle impulsif ya, nah, dia akan membentuk suatu base ya, atau disebut, kalau saya sebutnya sih kandang ya. Jadi candle-nya saya anggap aja kayak kita punya kambing lah. Jadi ini kambingnya keluar dari kandang, ini susunannya ya. Nah, ini base-nya sideways di sini ya. Terus kemudian berarti ini drop, base, drop ya istilahnya. Jadi perhatikan candlenya ya. Ini candle besar ya. Ini susunannya besar, makin mengecil, tapi di sini terjadi candle impulsif lagi besar ya. Turunnya kemudian membentuk
sideways. Nah, ketika ini ya perhatikan ya terjadi penurunan lagi. Nah, ini impulsif lagi ya. Terus kemudian ini lihat ini candle besar makin mengecil, kecil, dia pasti akan terjadi yang namanya correction. Nah, seperti itu. Nah, ini pas tepat di area resisten ya. Yang awalnya support ya, akhirnya berganti menjadi resisten ya. Nah, ini terjadi correction. Nah, terus kemudian di sini terjadi susunan candle impulsif lagi. Ini ada power body candle, full body candlenya di sini ya. Makanya dia sideways terus dia naik lagi. Nah, di sini juga terjadi full body candle lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk dari karakteristik kalau kita membaca atau menganalisa suatu kondisi di mana terjadi susunan candle impulsif seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Oke, yang kedua adalah rejection ya, atau biasanya kita juga sebutnya adalah reversal. Nah, rejection sendiri itu terjadi ya ketika contoh seperti ini, ketika ada pergerakan naik ya. Nah, terus kemudian di area sini terdapat yang namanya area contoh ini area resisten gitu ya. Contoh ada area resisten di area sini. Nah, di area resisten sini ketika ada candle rejection ya, contoh ciri-cirinya itu memiliki ekor panjang ya, terus kemudian bodinya kecil seperti ini. Nah, di sini terjadi yang namanya penolakan atau rejection. Nah, candle seperti ini yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya, ini termasuk single pattern ya. Jadi rejection ataupun reversal itu memiliki ciri-ciri candlenya adalah single pattern ya, candle single pattern, terus kemudian candle double pattern ataupun candle triple pattern. Nah, biasanya kan di sini yang memiliki ekor panjang ya. Kalau ini kan kayak contoh shooting star. Kalau yang ekor panjangnya di bawah seperti ini ya, ini bisa juga dinamakan hammer. Nah, ya, atau bullish pin bar juga boleh. Kalau ini bearish pin bar juga boleh. Jadi ini ciri-ciri candle rejection ya atau reversal, bentuknya seperti ini. Dan biasanya lebih bagusnya sih kalau mereka berada di area resisten seperti ini ya, atau dia berada di area support ya, support terbawah itu membentuk pattern single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, lebih jelasnya contoh di chart saya akan tunjukkan langsung ya. Oke, kalau di chart contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ada candle rejection ya, atau reversal single pattern. Nah, contohnya seperti ini. Ini dalam tren naik ya, kemudian membentuk candle nih, ekor panjang ya, body kecil ya. Ini juga bisa disebut dengan shooting star atau bearish pin bar ya. Nah, ini single pattern ya, golongan single pattern. Makanya dari sini ada penolakan, dia kemudian ada penurunan seperti ini. Nah, ini tepat di area resisten ya, di area sini, dari susunan ini turun, dia naik, dia turun, naik, dia turun, naik. Nah, tepat di area sini terjadi namanya candle reversal atau rejection. Nah, ini yang disebut dengan sifat candle ya, yang disebut dengan rejection ataupun reversal. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah false break ya. False break itu biasanya terjadi ya di area contoh pergerakan membentuk sideways ya, atau base ya, atau saya bisa menyebutnya kandang. Di sini ada area resisten, di sini ada area support ya. Nah, ini ya, terus kemudian ini area support. Nah, biasanya kalau fast break ya, fast break itu biasanya terjadi ketika dia di tekanan ya, tekanan ke bawah seperti ini ya. Nah, dia sudah melewati area support ya. Nah, melalui support seperti ini, terus kemudian di sini terjadi pergerakan atau tekanan buyer yang sangat kuat sampai akhirnya dia masuk lagi ya ke dalam base ini ya, ke dalam base ini ya, ke dalam sini atau
masuk dalam area kandang ya. Nah ini yang disebut dengan fast break ya. Jadi ketika dia sudah bergerak, contoh sideways seperti ini, tapi di sisi lain dari penurunan ini dia menembus area support ya, area sini, tapi setelah itu di candle berikutnya ternyata dia naik, masuk lagi dalam area base ini. Ini biasanya disebut dengan fast break ya, gagal dalam breakout ya. Nah ini dia balik lagi ke dalam. Nah biasanya kalau terjadi fast break seperti ini, dorongan kuat ketika kalau fast breaknya di bawah ya, dorongan kuat untuk dia naik di berikutnya dia sangat kuat sekali. Nah dia pasti akan meneruskan tren naiknya dari kegagalan fast break ini, berbalik lah istilahnya seperti itu. Kalau fast breaknya ada di atas ya, contoh nih, ini contoh fast breaknya ada di atas gitu ya, jadi pergerakannya turun seperti ini dan terjadi yang namanya tembus area resisten, dia fast break di area sini, tapi dia kemudian dia balik lagi ke bawah ya. Nah bergerak lagi ke dalam sini. Nah biasanya terjadi ini penerusan trennya sangat besar sekali. Nah ini yang disebut dengan fast break. Kondisi ini candlenya, jadi dia gagal untuk breakout ya. Nah di candle berikutnya dia masuk lagi di dalam base ini ya, masuk di area yang awalnya resisten, kemudian ini kan dia tertembus, resisten ditembus, ini kan akhirnya menjadi support ya, terus dia balik lagi masuk di dalam base ini. Makanya dari sini pergerakannya bisa kencang nih penurunannya seperti itu. Nah ini yang disebut dengan fast break. Oke, contoh untuk yang di chart langsung ya saya tunjukkan. Oke, ini contoh chart di Euro USD ya. Kita akan cari yang fast break ya. Oke, di sini ada nih contoh ini. Nah ini kan ada pantulan berkali-kali ya yang ditolak. Nah ini ada area resisten ya, ini area resisten. Oke, nah dimana dari area resisten ini dan ini area support ya seperti ini. Nah teman-teman perhatikan ya, kita lihat di sini ya, di sini terjadi penolakan ya, penolakan pertama ini terjadi fast break, jadi gagal breakout. Dia fast break, dia balik lagi, tolak lagi. Nah ini yang disebut dengan fast break. Ketika terjadi fast break seperti ini ya, ini berarti tandanya market akan turun lebih kuat lagi dalam. Nah contoh seperti ini kalau kita geser, nah ini ya dia turun ya, kemudian balik rejection. Nah pas di area support ya, yang awalnya ini support, yang kemudian menjadi resisten, ditolak lagi membentuk engulfing bearish dan akhirnya turun panjang. Makanya fast break juga bisa ditandakan bahwasanya market akan mengalami penurunan panjang meskipun ini ada penolakan berkali-kali di area resisten. Nah ini contoh dari fast break ya, gagal dia breakout atau gagal penerusan tren dari sini. Dia membentuk sideways atau base ya, kemudian dia turun, dia rejection, tes area resisten ini kan, ini juga jadi support, yang awalnya support kemudian jadi resisten, kemudian membentuk engulfing bearish ya. Ini tandanya maka di sini posisinya turun tajam. Nah oke. Ini yang saya bilang tadi ya, sifat-sifat dari candlestick atau price action yang teman-teman tambahan untuk teman-teman untuk menganalisa ya dengan strategi price action. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai structure candle ya. Jadi structure sendiri ya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bullish ya, structure bullish berarti pergerakannya adalah dia naik membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low dan seterusnya. Nah, di mana di sini membentuk higher high ya, kemudian higher low, kemudian higher high, higher low, higher high, higher low. Di mana pergerakannya itu semakin meninggi ya, terjadi pola kenaikan. Nah, structure ya, berarti bukan membentuk line lurus ya, tapi membentuk gelombang atau wave seperti ini. Makanya di sini kita sebutnya adalah structure untuk bullish ya. Jadi tiap pergerakannya di sini itu mengalami naik,
turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan sifatnya adalah dia bergerak naik, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, seperti itu. Nah, ini disebut dengan structure bullish. Yang kedua itu ada structure bearish. Nah, kalau dari structure bearish sendiri itu pergerakannya turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan seterusnya. Dan di sini membentuk swing high, swing low juga, tapi membentuk posisi lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini pergerakannya posisinya turun ya teman-teman ya. Nah, ini yang disebut dengan structure bearish. Nah, ini yang sering kita jumpai di chart ya, yang sering kita jumpai di chart. Jadi ada pembentukan seperti wave ya, tapi posisinya turun bertahap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada structure yang bentuknya adalah sideways ya, yang sering saya bicarakan di sini. Jadi kalau pergerakannya sideways, jadi dia antara buyer dan seller ini saling tarik menarik teman-teman. Jadi membentuk swing high, swing low, tapi posisinya adalah sideways. Nah, bergerak di area resisten dan bergerak di area support. Nah, juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya juga ya. Nah, ini bentuk structure. Maka di structure juga ada pengembangan ketika pergerakannya itu dia turun ya, contoh seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu. Contoh seperti ini. Nah, turun ya. Ini pergerakannya turun, terus kemudian membentuk area structure sideways atau base, dan dia kemudian turun lagi. Ada juga dia turun membentuk structure sideways atau base, kemudian dia balik naik. Nah, ini ada juga dari dia naik ya, dari dia naik dia membentuk sideways atau structure, kemudian dia naik. Jadi rally drop, rally base rally ya. Ada juga rally ya, base kemudian drop. Nah, gitu, rally base drop ya. Jadi saya ulangi. Nah, di sini contohnya ini drop ya, kemudian base drop ya. Ada juga di sini drop base rally atau rally base rally, kemudian ada rally base drop. Nah, ini macam-macam struktur yang tercipta atau yang terjadi di market, membentuk swing high, swing low ya, atau membentuk pola wave seperti itu yang dinamakan structure. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas di sini ya mengenai tren ya, tren harga. Oke, yang ketiga adalah tren harga ya. Nah, namanya tren itu sebenarnya hampir sama seperti structure ya. Cuman kalau structure itu kan istilahnya bahasanya itu struktur ya, membentuk struktur naik turun, naik turun, naik turun ya. Nah, kalau dari sebutan dari tren harga ya, kalau tren itu kan berarti ada 3 juga jenis ya. Ada yang pertama di sini ada uptrend ya, ada uptrend yang bentuknya juga sama ya. Nah, uptrend itu yang pertama dia bentuknya adalah naik ya, tren naik. Nah, seperti ini naik terus. Nah, ini tren naik ya. Ada juga yang namanya downtrend ya, dari tren turun. Jadi bentuknya sama seperti struktur ya. Kemudian ada yang disebut dengan sideways. Nah, ini sebutan tren ya. Jadi ada 3 ya tren harga itu. Jadi kalau kita bahasanya tren harga itu ada 3. Trennya apa nih? Tren naik, tren turun, atau sideways, seperti itu ya. Jadi tren itu terbentuk dari, kalau uptrend berarti terbentuk dari higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kalau trennya turun berarti lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah sideways ya. Sideways itu adalah pergerakannya seperti ini. Nah, jadi antara buyer dan seller posisinya tarik menarik. Nah, ini yang disebut dengan tren
Oke, yang ketiga di sini adalah level harga ya. Yang disebut dengan level harga itu sama aja dengan support dan resisten ya, support dan resisten. Nah, di mana support resisten itu terbentuk juga dari terbentuk dari tren naik dan tren turun ataupun sideways ya, di mana contoh pergerakan yang saya gambarkan di sini contoh di tren naik ya. Tren naik contoh seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini ketika dia pergerakan naik ini ada namanya resisten ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya support. Oke. Kemudian resisten di breakout ya, tertembus yang seperti ini ya. Ini ditembus ya oleh market ya. Maka di atas ini batasannya ya. Maka di sini membentuk area resisten lagi. Ya, membentuk area resisten lagi yang dimana membentuk harga tertingginya ini ya lebih tinggi lagi, membentuk harga yang lebih tinggi lagi, maksudnya seperti itu ya, swing high swing low ya, dan membentuk swing yang lebih tinggi lagi, kemudian dia turun lagi tapi turunnya tidak lebih dari pergerakan ini. Nah, yang ini ya, nah di sini membentuk area support. Nah, seperti itu. Dan di sini tertahan di area support ya, yang tidak rendah dari sini ya. Nah, di sini area support dia naik lagi. Nah, dia naik lagi, breakout lagi dan melanjutkan seperti ini terus menerus dan kondisinya dia posisinya naik. Nah, ini yang disebut dengan level harga ya. Jadi membentuk support dan resisten. Nah, untuk nantinya lebih jelasnya teknis materi yang lebih dalam ya, ini karena ini untuk pemula, untuk pengenalan ya. Nanti saya akan membuat video yang lebih expert ya untuk teman-teman supaya lebih jelas membacanya. Tapi minimal dari video ini yang saya jelaskan ya, ini dasar ya, yang teman-teman memang harus paham, harus mengerti. Dan trading itu atau ketika kita mau belajar trading memang harus diulang-ulang ya. Kita nggak boleh menggampangkan karena suatu saat kita pasti lupa. Kalau kita mengulang-ulang terus kita akan jeli untuk memahami karakteristik pergerakan itu, tiap pergerakan dari candle yang diciptakan di market ya. Seperti itu pesan saya. Jadi jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah menggampangkan, karena hal sesuatu yang simple, yang sederhana itu memiliki powerful ya, memiliki membuat kita itu lebih apa ya istilahnya, lebih tajam dalam menganalisa, lebih paham, mengerti setiap pergerakan yang ada. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya. Nanti next video saya akan jelaskan lagi mengenai price action, karena trading kita price action ya, yang kita analisa adalah harga itu sendiri yang terbentuk ya. Kita tidak menggunakan indikator. Saya tidak mengatakan indikator itu jelek, cuman saya tidak kurang begitu suka aja seperti itu, karena indikator itu sifatnya adalah telat, lebih cepat itu harga, setelah itu indikator. Nah, jadi indikator itu sebenarnya hanya pelengkap. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga materi belajar yuk ini bermanfaat ya. Sukses buat teman-temannya, sukses belajarnya, sukses tradingnya. Semoga di tahun 2022 ini pengikut channel Zona Forex ya, yang mengikuti Zona Forex semua bisa menjadi trader hebat ya, mendapatkan keuntungan yang konsisten. Salam dari kita Zona Forex, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.